Nah, sebagaimana para sejarawan ketika menulis sejarah, khususnya sejarawan Indonesia, seperti Ahmad Mansur Suryanegara yang punya buku Api Sejarah yang sangat kuat ya, ini referensinya, penelitian beliau bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Juga penulis sejarah yang lain ya, yang berbackground Muslim seperti Abu Bakar Aceh, ya, kemudian Hamka, itu selalu dimulai dengan ya, sirah Nabi, dikaitkan antara sejarah kita dengan sirah Nabi. Tanya, saya memberi judul topik kita hari ini itu Nusantara 570 Masehi sampai 632 Masehi. Apa maksudnya? Ya, maksudnya mungkin ada yang penasaran, waktu Nabi lahir sampai wafat itu Nusantara, ya, Jawa khususnya, itu seperti apa? Dalam masa kerajaan apa? Ketika Rasulullah SAW lahir, ya, memang ada perdebatan para ahli sejarah Islam, ya, kita ambil yang 570 Masehi, ya, 12 Rabiul Awal, ya. Dan beliau meninggal ada yang bilang 632, 633. Nah, di tahun itu negara Indonesia kan belum ada, ya, kita sebut Nusantara. Itu sedang ada apa? Sedang dalam kerajaan apa? Dan ternyata ya yang ngepas peradabannya ada itu, kalau Jawa itu ada dua kerajaan, sebenarnya nggak pas juga. Yang pertama itu kerajaan Tarumanegara, itu Sungai Citarum, ya, daerah Bogor. Itu jadi peradaban Jawa yang termasuk yang paling awal. Meskipun ya ini Pulau Jawa, tapi dari segi etnis kan mereka tidak mau disebut Jawa, sebut Sunda. Tarumanegara itu sudah ada sekitar 315, jadi sebelum Nabi lahir. Nabi lahir itu 570, dan ketika itu di Tarumanegara ya sedang menurun ya, 570. Lalu bergeser ke Jawa Tengah, itu juga sudah ada negara yang namanya Kalingga, atau para biksu Cina yang melakukan perjalanan mencatatnya dengan nama Holing. Kerajaan Hindu Buddha memang tidak banyak catat karena bangsa kita dulu itu tidak punya sejarah, tidak punya tradisi penulisan yang baik. Jadi cuma prasasti batu yang kemudian dijadikan ya, sumber utama, ya. Kemudian ditambah dengan kronik ya, dari Cina, dari India, dari Arab. Ya. Justru mereka, orang Arab sejak masa dia ya, sebelum Islam sudah punya tradisi mencatat, termasuk orang Cina juga. Dari situ kita kemudian ya, lebih banyak tentang dua kerajaan ini yang ada, yang ketika Nabi lahir sudah ada di tanah Jawa. Ya. Jadi di buku sejarah, yaitu buku sejarah SMP, SMU, saya dulu juga baca, ya, yang tahun saya ketika SMU ya kita singgung sedikit apa yang terjadi di peradaban Jawa di masa Nabi Muhammad lahir. Ya, kejadian penting yang tercatat dalam sejarah di kerajaan Tarumanegara adalah sang raja yang memang keturunan India, itu raja dari India. Nama belakangnya itu Warman ya, ada Dewa Warman, Purna Warman. Nah, itu kemudian membangun sungai ya, Citarum itu dalam rangka mencegah banjir dan kemudian untuk mengakhiri sawah-sawah ya, para petani ya. Jadi itu kehidupan orang Jawa atau orang Sunda,
tepatnya nantinya ya. Di Tarumanegara itu di Citarum di daerah Bogor. Nah, itu kejadian yang tercatat yang kemudian di prasasti itu memang memuji sang raja. Jadi raja Hindu Buddha dulu ya, nenek moyang kita ternyata ya sudah punya peradaban ya yang ya mungkin tidak kalah dengan, bahkan lebih tinggi ya dalam beberapa hal dibanding peradaban Arab jahiliyah sebelum Islam. Kemudian bergeser ke Jawa Tengah, ya, Kerajaan Kalingga atau Holing, nah, itu tercatat kan justru bagus lagi, ada pemimpin perempuan, Ratu namanya, yang pada masa itu ya, ada karakter orang Jawa yang sangat baik, yaitu jujur, tidak, istilah orang Jawa kami donyanen ya. Tidak matre, karena saat itu untuk menguji rakyatnya, ada yang bilang ratunya yang meletakkan, ada yang bilang raja lain ya dalam tulisan sejarah, diletakkan sepundi uang di tengah jalan. Ada yang semasa dengan Nabi lahir ya, tapi di masa itu sudah. Kemudian ternyata yang mengambil atau cuma memegang atau melihat pundi-pundi uang itu adalah putra mahkota. Lalu Ratu Sima kemudian dalam catatan sejarah menjatuhkan hukuman mati ya. Saat itu hukuman bagi pencuri ya dianggap hukuman mati, meskipun tidak mencuri ya, ada yang tercatat cuma dipegang aja, tidak diambil. Nah, tapi ketika mau dihukum mati oleh para pejabat, oleh rakyat, dimintakan ampun, jangan dihukum mati dan hanya dipotong kakinya. Nah, ini ya, peradaban Jawa itu memang salah satu karakternya itu ya jujur. Orang Jawa itu harus jujur. Sebelum Islam aja jujur sudah jadi karakter, apalagi ketika jujur itu di-islamisasi ya. Kalau jujur bagian dari akhlak Islam yang mendapat pahala, yang kemudian mendapat dosa ketika tidak jujur. Nah, itu dua penting yang terjadi di Jawa. Lalu peradaban di Nusantara yang dekat dengan masa Nabi yaitu Sriwijaya. Sriwijaya itu juga sekitar 600-an ya, 600-an Masehi. Ya, kan kalau Nabi lahirnya 570 Masehi, ya dekat. Di Sriwijaya yang terletak ya di Sumatera bagian selatan sekarang, bukan hanya Palembang ya, bukan hanya Sumsel, tapi juga daerah-daerah di bawahnya ya, Bangka Belitung. Bahkan kekuasaannya ada yang mencatat itu lebih ya, menguasai hampir seluruh separuh Sumatera, sebagian Asia. Kemudian ketika dalam masa jayanya pernah menguasai Jawa, yaitu menyerang kerajaan Tarumanegara tadi. Tarumanegara yang di Banten itu diserang oleh Sriwijaya sehingga kerajaan itu hilang, tidak ada bekasnya. Nah, itu sejarahnya orang Jawa di masa Nabi, yaitu kita patut berbangga ya, di masa itu kita sudah punya nenek moyang yang punya karakter yang, dan dengan karakter yang baik itu kan alhamdulillah kita mendapatkan hidayah. Karena salah satu karakter lainnya adalah bangsa kita itu adalah bangsa yang mau bertanya, ya, mau mengambil ilmu. Dari mana kita tahu? Nah, ini materinya sejarah, kita sedikit belajar tentang bagaimana masuknya Hindu Buddha dulu ya, nanti kita belajar. Mungkin minggu depan baru sampai masuknya Islam. Masuknya Hindu Buddha ke Nusantara itu secara akademis ada 5 teori. Awalnya sih 4 saja. Teori ini berangkat dari konsep kasta di dalam sistem sosial dan agama itu. Ya, bagaimana nenek moyang kita yang dulunya itu animisme, dinamisme itu bisa memeluk agama? Di dalam bukunya Nabi Sejarah memang disebutkan ya faktor geografis sebagai lalu lintas
dan sudah kemudian. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwasannya orang Arab, Cina, India itu berdagang di sini melalui jalur itu. Sebelum sampai Cina melalui kita yang memakai kapal ya. Kalau yang jalur sutra lewat darat tentu tidak lewat di sini. Demikian juga para leluhur kita itu juga berdagang, ya kan, ke Cina, ke India, ke Arab, meskipun tidak sebanyak mereka. Nah, dengan adanya posisi geografis semacam itu, maka ya kan, mau tidak mau bangsa kita akan berinteraksi dengan berbagai peradaban dunia, ya kan, termasuk Islam nantinya. Karena sebelum itu ada yang mencatat tuh ada abad 4 Masehi, kan abad 1 Masehi, tidak ada interaksi perdagangan kita dengan orang Arab. Sehingga ketika orang Arab menjadi Muslim, ya memilih teori yang paling kuat, teori Arab atau teori Mekah. Orang Nusantara itu bisa memeluk Islam yang dikemukakan oleh Mekah, kemudian juga Abdullah bin Nuh, kemudian Ahmad Mansur Surya Negara tadi yang didukung seperti itu. Jadi teori Arab atau teori Mekah ini ya beranggapan penyebaran awal Islam ke Nusantara adalah dimulai dari Arab, bukan dari Gujarat, apalagi dari Cina, apalagi dari Persia. Itu nanti detail mungkin minggu depan kita bisa bahas. Sekarang kita balik ke karakter orang Nusantara yang dengan posisi geografis itu mau tidak mau kan berinteraksi dengan peradaban dunia. Yang paling intens pertama memang Hindu-Buddha dari India dan dari Cina. Teorinya ada 4 berdasarkan dengan sistem kasta, yaitu teori Brahmana, Waisya, Ksatria, dan Sudra. Ya, meskipun teori ini dianggap sangat lemah. Karena dalam sistem kasta India orang Sudra itu sangat kasta paling rendah yang tidak punya pendidikan, tidak mungkin bisa dalam tanda kutip berdakwah. Padahal orang Jawa yang kemudian memeluk Hindu-Buddha itu bisa bahasa Sanskerta, menulis dalam prasasti dengan bahasa Sanskerta, sehingga teori Sudra ini dianggap ya pendukung, penguat. Teori yang kedua ada teori Ksatria, ya, ini juga masuk akal. Teori Ksatria ini menjelaskan bahwasanya ada perselisihan ya di India, di kerajaan-kerajaan Hindu India yang kemudian yang kalah, ya, bangsawan yang kalah, Ksatria yang kalah, membawa pasukannya ke Nusantara dan mendirikan kerajaan-kerajaan di sini. Ya, contohnya di Tarumanegara tadi, itu kan ada orang India rajanya. Awalnya dia kasta Brahmana ya, seorang biksu, seorang pendeta, ya, sangat bagus. Kenapa sekarang banyak berubah? Nah, nanti itu pengaruh penjajahan barat. Teori yang ketiga yaitu teori Waisya, yaitu pedagang, ya, kasta pedagang. Kasta pedagang ini di India ya memang kasta yang teori ini beranggapan bahwasannya yang membawa agama Hindu ke Nusantara adalah para pedagang. Yang pedagang sejak lama di sini. Ya, kalau zaman dulu kan menggunakan perahu yang teknologinya berbasis ini ya, angin ya. Tahu arah angin, tahu apa namanya, prediksi angin, sehingga ketika cuacanya tidak memungkinkan mereka bisa berbulan-bulan tinggal di Nusantara. Lalu ada yang menetap di sini, menikah di sini, dan kemudian mendakwahkan agama mereka. Teori yang keempat yaitu teori Brahmana, ini yang paling masuk akal, tapi juga ada kritiknya. Teori Brahmana itu yang menyebarkan agama Hindu-Buddha itu Brahmana, kasta Brahmana, Hindu ya terutama. Karena ya tidak mungkin kalau dalam sistem kasta yang paling pintar menulis, membaca huruf Sanskerta ya kasta Brahmana, bukan kasta Waisya, apalagi Sudra. Sudra itu sampai sekarang kan disolimi, didiskriminasi. Nanti saya buat ini ya khusus tentang kasta, tentang kasta Dalit. Itu kasta yang memang dianggap paling rendah dan tidak boleh kerja kecuali kerjaan-kerjaan kotor. Sampai seperti itu. Sehingga teori Brahmana itu masuk akal.
Tapi ada kritiknya juga. Kenapa? Karena bagi Brahmana Hindu saat itu ada pantangan untuk menyeberangi lautan. Nah, teorinya. Nah, kemudian dilengkapi teori penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara itu dengan teori arus balik. Teori arus balik ini yang menjelaskan betapa karakter penduduk Nusantara itu penduduk yang senang belajar, mau bertanya. Yaitu ketika para pedagang dari Nusantara yang ke India atau utusan dari penguasa lokal di Nusantara kemudian pergi ke India dan kemudian beli di sana, akhirnya memeluk agama Hindu, ada yang memeluk agama Buddha dan kemudian balik ke Nusantara. Dan ketika ke Nusantara kemudian mereka yang menyebarkan agama itu. Jadi intinya penyebaran agama Hindu Buddha dengan penyebaran agama di Nusantara tidak dilakukan dengan perangan, dengan kekerasan, melalui proses sosial yang sangat panjang. Jadi itu momen penting ketika Nabi kita lahir di sana, ketika beliau wafat itu Sriwijaya sedang masa jaya-jayanya ya. Dia yang menaklukkan Tarumanegara ya, meski kemudian nanti berikutnya dia juga ditaklukkan oleh Singosari ya, atau Kediri. Nah, itu yang terjadi sejarah penting terkait Nusantara awal. Nah, jadi sudah ada peradaban Hindu-Buddha sebelum Islam masuk, meskipun ya jelas salah ya, Senuk Urgronya itu salah kalau menyebut Islam itu masuk Indonesia abad ke-13 ya, dengan bukti itu sangat ahistoris. Nah, kan? Itu catatan penting ya, kalau masih memungkinkan waktunya kita akan bahas tentang masuknya Islam di Nusantara. Ini masih berapa menit ini, Mas Arbi? Masih kurang lebih 30, cukup panjang ya? 30 menit, Ustaz. Kita lanjutkan. Nah, itu sedikit cerita tentang sejarah Hindu-Buddha sebelum Islam. Jadi seperti yang saya sampaikan, ya kan, interaksi orang Arab, ya, khususnya dengan Nusantara itu sudah jauh dari abad ke-7, dari abad ketika akhir. Banyak interaksinya, ya, terutama perdagangan, banyak yang menetap di pesisir. Nah, itu terbukti ya, banyak nama-nama kota, nama-nama tempat di pesisir utara Pulau Jawa, lalu di pesisir Sumatera itu banyak yang pakai istilah Arab, seperti Kudus dari Al-Quds, ya kan? Banyak lagi ya, nanti ya, intinya secara sejarah Islam itu ya bisa dibilang ya ketika masyarakat Arab berubah menjadi Muslim dengan revolusi Islam yang sangat cepat ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka pedagang-pedagang Arab yang Muslim itu sudah mulai berdakwah. Ya kan? Kalau menurut Buya Hamka ya sejak abad ke-7 itu, ya, sejak di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu sudah dimulai. Ya kan? Sudah dimulai, yang kemudian memang ya tidak ada catatan siapa-siapa tokoh atau sahabat yang bisa sampai ke sini. Sahabat yang diduga keras sampai ke Cina itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai sekarang itu makamnya kan tidak diketahui yang pasti di mana. Di Cina ada, di Asia Tengah ya, di Uzbekistan atau Kazakhstan juga dianggap ada. Karena beliau ketika terjadi perselisihan politik antara Ali dan Muawiyah, beliau hijrah. Tidak mau membela satu pihak manapun. Kemudian berdakwah keluar ya, dan diduga keras ya sampai ke negeri Cina. Entah jalurnya seperti apa, lewat jalur darat atau jalur laut, tapi ketika ada seorang sahabat yang sampai ke negeri Cina, tentu saja kemungkinan ya, entah itu sahabat atau muridnya atau generasi setelah sahabat, tapi itu yang sampai ke Nusantara secara logika itu sangat mungkin. Karena
perjalanan dari Cina, ibu kota Cina lama ya, zaman dulu itu, sampai ke Sriwijaya itu kalau naik kapal laut zaman itu cuma sekitar 20 hari dalam cuaca yang tidak buruk ya. Jadi sangat sangat mungkin ya di abad ke-7 itu sudah ada ya dakwah dari generasi awal Islam. Nah, ini membantah teori Snook Hurgronya yang menyatakan bahwasanya Islam di Indonesia itu adalah Islam dari Persia, ya kan? Tidak dari Arab, karena memang kepentingan dia sebagai think tank penjajah ya ingin memutuskan hubungan Islam dari Arab, dari originalnya dengan Nusantara. Itu misinya. Ya, misi dia kan memang ingin ya, memutuskan ya, bukan hanya dia, secara umum Belanda kan memang ingin memutuskan ya, sejarah Islam dari umat Islam. Ya. Yang paling utama adalah ya sebagaimana saya kutip dari sejarawan NU Kiai Agus Sunoto, ya dibuatlah sekolah umum. Itu strategi untuk sekularisasi sekolah dulu yang pakai sekolah Islam. Dulu semua orang sekolahnya di pondok atau di surau, di masjid dengan bahasa Arab. Kemudian Arab Pegon. Nah, itu ketika tidak dihilangkan, ya Snook Hurgronya tahu itu pasti akan identitas Islamnya akan kuat. Lalu ketika banyak anak-anak bangsawan yang kemudian dengan politik etis disekolahkan ke Belanda atau minimal ke Batavia, nah itu memang dipersiapkan menjadi guru-guru sekolah umum ini, artinya sekolah sekuler. Itu jadi program melepaskan Islam dari identitas orang Nusantara itu wah, luar biasa. Itu nanti detail di bab nanti ya. Termasuk juga ekskavasi Borobudur. Itu yang dilakukan oleh company, oleh Belanda. Tujuannya apa? Ya membuat identitas bahwasanya orang Nusantara, sultanan yang berjajar ya dari Sumatera Pasai. Di awalnya nyebutnya bukan Samudra Pasai ya, Sumatera Pasai, sampai ke Jawa, sampai ke Makassar, bahkan sampai ke Ternate Tidore ya di Ambon. Nah, kembali ke awal tadi, jadi teori yang kuat itu yang menyebutkan bahwasanya sejak mulai abad ke-7 itu Islam sudah mulai ya didakwahkan Nusantara. Ya kan? Ya tentu nanti kita akan ada diri Songo atau Wali Sana. Alhamdulillah kan banyak yang meneliti. Nanti saya ada apa namanya Kiai Agus Sunoto, ya, Ustadz Salim Villa, ada buku Abdi Sejarah ini yang ya jadi sumber yang cukup bagus ya. Ya. Jadi abad ke-7 Islam sudah mulai didakwahkan langsung dari Arab. Tidak boleh anti Arab. Karena ya orang Arab ya orang Islam. Kalau Arab sudah murtad ya itu secara apa ya budaya sudah dianggap bukan Arab, sudah kehilangan. Karena ketika menyebut orang itu Arab itu bukan hanya orang Mekah Madinah, itu orang Afrika Utara yang kemudian masuk Islam berbahasa Arab sebagai bahasa ibu, mereka disebut itu sebenarnya kalau Allah berkehendak tidak ada penjajah itu saya yakin kita itu bangsa Arab karena para wali songo, para kiai itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu menjadi bahasa yang bergandengan dengan bahasa Jawa yang sama-sama bahasa yang tinggi ya. Menurut almarhum guru kita ya Kiai Mahmudi ya, beliau yang sangat mendalami bahasa Arab ya, sekaligus bahasa Jawa karena beliau orang Madura. Beliau mengatakan bahasa Arab itu sastranya sangat tinggi ya, hanya di bawah bahasa Arab. Dia lebih tinggi dari bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia sangat jauh lebih tinggi bahasa Jawa. Ya. Sehingga proses mengislamkan orang Indonesia itu juga sulit sekali. Ya. Prosesnya panjang sampai kemudian diterima ya secara umum ya, baik oleh masyarakat kasta Sudra, dulu kan Hindu, ya, sampai kasta Ksatria bahkan Brahmananya.
takluk oleh dakwah Islam secara bikodri ukulihi yang disampaikan oleh tim Wali Songo ini yang benar-benar hebat. Sekitar 50 tahun mampu mengislamkan ya Nusantara yang begitu luas, yang begitu banyak penduduknya. Hari ini kita masuk ke situ dulu ya, di abad ke-7. Ingat 570 sampai 132 Masehi itu lahir dan wafatnya Rasulullah. Dan sejak masa beliau diangkat menjadi nabi itu sudah terjadi proses islamisasi ya, dakwah Islam di Nusantara yang kemudian terwujud ketika ada kerajaan di Aceh yang tercatat sebagai Kesultanan Islam pertama yang bernama, awalnya disebutkan oleh para sejarawan baik kronik-kronik Cina maupun Arab, adalah Sumatera Pasai. Lalu kemudian lebih dikenal dengan nama Samudra Pasai. Dari situ terus menjalar Islam itu sampai ke kesultanan-kesultanan yang lain, bahkan sampai ke Jawa, sampai ke Sumatera tadi. Itu luar biasanya Wali Songo yang patut ya kita puji, patut kita doakan ya, semoga dengan dakwahnya yang mengislamkan ya jutaan orang Indonesia ini mendapatkan posisi yang kenal orang-orang yang berjasa membawa Islam kepada bangsa Nusantara ya. Belum Indonesia, belum ada Indonesia. Jadi kita bahas sendiri bagaimana bangsa Indonesia itu lahir. Tapi bangsa Nusantara yang perlu kita catat di sini adalah karakter yang perlu kita jaga. Bahkan sebelum Islam tadi saya tekankan lagi, ini mungkin yang baru bergabung ya, bangsa kita itu bangsa yang terbuka terhadap pemikiran asing, apalagi pemikiran yang memang baik ya, terhadap orang asing, apalagi orang asing itu tidak punya niat buruk menjajah seperti Barat. Jadi jangan lupa ya, tidak ada catatan sejarah yang menyebut orang Arab itu menjajah Nusantara. Yang menjajah Nusantara adalah orang-orang Eropa dan Jepang, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, lalu Jepang. Menjajah. Ini perlu diingat dan diceritakan kepada anak cucu kita. Mereka lah itu menjadi perusak ya, kebudayaan kita, agama kita itu dirusak sedemikian rupa. Sampai sekarang kita bisa melihat hasilnya bagaimana anak-anak kita itu perilakunya ya, bergayanya itu sebagian besar adalah meniru orang-orang Barat yang tidak dicontohkan oleh para ulama kita dahulu, oleh nenek moyang kita dahulu yang soleh ya. Situ yang perlu kita pelajari ya. Ini nanti kita akan lanjutkan ya dengan topik-topik insya Allah yang lebih ya. Sebenarnya hari ini adalah pengantar, topiknya adalah Nusantara 570-632. Itu yang akan kita catat ya, dalam sejarah kita bahwasanya di masa Nabi lahir hingga beliau wafat, Nusantara adalah peradaban yang sudah ada, meskipun ada plus minusnya. Dan kita mencatat bahwasanya ya, nenek moyang kita adalah orang-orang yang jujur tadi ya. Ratu Sima ceritanya sudah masyhur ya di kalangan sejarawan dan di buku-buku sejarah. Ada Tarumanegara, ada Sriwijaya yang sangat disegani di masanya. Ya, meskipun ya perlu catatan ya Sriwijaya maupun Majapahit itu tidak punya konsep mau menyatu Nusantara. Itu konsep itu disusun masa Orde Lama oleh Menteri Pendidikan saat itu ya, yang memang ingin punya dari sejarah Nusantara itu dijadikan alat untuk perekat bangsa, untuk nasionalis. Makanya muncul Sumpah Palapa ingin menyatukan Nusantara. Padahal di masa itu yang dikenal ketika suatu negara ingin menaklukkan negara lain, kerajaan lain, itu konteksnya ya konteks ekonomi, ya. Konteksnya ingin menguasai. Bukan menyatukan Nusantara dan memakmurkan. Ya, ketika dikuasai, yang melawan ya akan diperbudak. Ya, kan? Kemudian
diambil hartanya, dikuasai, di situ dikirim penguasa yang dari keluarga kerajaan. Jadi, itu catatan sejarahnya. Jadi sejak masa sebelum Islam itu yang terjadi ya dalam tanda kutip itu ya penjajahan antara bangsa Nusantara satu dan bangsa Nusantara lain. Bukan ingin memuliakan dengan apa sumpah palapa atau apa. Tidak, itu catatan sejarahnya begitu. Ketika Gajah Mada bersumpah untuk menguasai Nusantara, ya konteksnya kan ingin menjadi negara terkuat, menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia. Ya kan terbukti berbagai cara yang licik dilakukan ya, oleh Gajah Mada, termasuk ketika menaklukkan Sunda, ya, Jawa Barat saat ini, itu dengan trik politik pernikahan ya, dengan tragedi Bubat itu. Ketika dibubat kemudian ya akhirnya Sunda yang lama tidak bisa ditaklukkan oleh kerajaan dari Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur, akhirnya itu dengan strategi yang licik. Nanti bisa dibahas detail lagi tentang perang Bubat. Nah, itu catatan yang penting lagi. Ya, memang selain tadi ada karakter-karakter yang baik ya secara akliyah, tapi memang ada juga karakter-karakter yang jelek. Dalam konteks perebutan kekuasaan ini memang dari dulu ya sebelum masa Kesultanan Islam ya sudah terjadi hal-hal yang kisahnya Ken Arok. Ken Arok itu jauh ya, jauh dari masa Nabi tadi ya, 1000-an itu masa Singosari itu sudah masuk tahun 1000. Ken Arok itu ya ceritanya apa yang bisa dibanggakan, orang dia apa ya merekayasa merebut istri orang untuk menjadi penguasa ya. Lalu memfitnah Kebu Ijo untuk ya dipinjami keris, difitnah dia yang membunuh Tunggul Ametung sehingga yang dibunuh ya Kebu Ijo. Lalu dia bisa menjadi pejabat level AU ya, mungkin selevel apa ya di bawah kabupaten lah. Itu sejarahnya ya licik itu, seperti itu dalam sejarah Islam ya tidak diperbolehkan. Nah, itu catatan-catatan sejarah ya. Lalu itu setelah masa Nabi. Nah, tapi yang nanti bisa didiskusikan baik ya, teman-teman di sini maupun di YouTube. Saya minta fokus ke tadi ya, Sriwijaya, Kalingga dan Tarumanegara. Ya, mungkin sudah ada pertanyaan biar tidak kemalaman ini, Mas Orbi. Oke, sepertinya sudah ada tadi. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk ini. Bisa dicek di YouTube-nya juga. Sekedar menanggapi, tapi di room kita sudah ada satu pertanyaan yang masuk dan pertanyaannya sudah saya baca. Mungkin jenengan bisa sampaikan dulu terkait ini, apa itu batas teritori geografisnya Nusantara ini kalau sekarang kira-kira terbentang dari mana ke mana? Karena pertanyaannya mungkin berkaitan dengan mungkinkah Jawa itu menjadi kiblat peradaban pada masa itu. Karena seperti yang kita tahu Nusantara kan batas teritorinya luas, kan? Kalau Nusantara itu secara apa namanya, ada secara geografis, ada secara politis. Kalau secara geografis itu sebutan Nusantara atau Indonesia, perlu diketahui ya, Indonesia itu yang memberikan nama Indonesia itu orang Inggris. Namanya James Richardson Logan. Ya. Itu di dalam sebuah jurnal namanya Indian Archipelago, itu menyebutkan, karena dulu orang Eropa menyamakan ASEAN atau Nusantara itu dengan Hindia. Ya kan? Orang Belanda menyebut kita Nederland Hindi. Kita itu disamakan dengan India. Kemudian orang Inggris menyebutnya dengan East Asia atau Indian Archipelago, kepulauan India. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi kemudian James Logan dan Josh Earl itu kemudian merumuskan, ya, setelah kemudian banyak yang kesini, orang-orang Barat penjajah itu, mereka merumuskan, nah ini nggak sama India
kontinen itu dengan East India atau Netherlands Hindi itu tidak sama. Itu secara geografis tidak sama, secara penduduk juga banyak tidak samanya. Makanya secara geografis disebutkan oleh ahli dari Inggris tadi, kemudian disebutkan juga oleh seorang etnolog Jerman yang terkenal dengan nama Adolf Bastian, dia yang mempopulerkan istilah Indonesia. Awalnya yang disebut dengan Netherlands Hindi yang kemudian oleh Logan dan Earl itu disebutkan sebagai Indonesian. Hindu ya, bukan Indo. Hindu itu dalam konteks ya tetap ini India, Indonesian. Atau Logan itu lebih mengusulkan tepatnya itu Melayunesian. Nah, secara geografis Melayunesian itu atau Indonesian yang kemudian oleh etnolog Jerman yang bernama Adolf Bastian itu kemudian kalau Indo itu masih sama dengan India, makanya diganti saja dengan Indo. Itu yang mempopulerkan orang Jerman, Indonesia. Ya. Itu secara geografis yang dituju adalah wilayah Indonesia sekarang, ya kan, ditambah Filipina, ya kan, Malaysia, sebagian Vietnam, sampai ke sebagian Formosa. Itu secara geografis. Itu Nusantara. Secara politis yang disebut Nusantara atau Indonesia, sebenarnya saya lebih setuju itu pakai Logan ya, Melayunesia. Nah, itu yang lebih tepat sebenarnya. Nah, menggambarkan kita kan Melayu, Indonesia ya, tanah Melayu. Kalau Indonesia itu masih India, mengacunya ke India. Itu secara geografis, tapi secara politik yang dimaksud Indonesia ya sudah definitif ya, negara Indonesia yang lahir 1945 itu. Jadi definisi geografis sama politis berbeda. Gitu ya. Terkait dengan tinjauan-tinjauan para ahli berkaitan dengan istilah Nusantara, baik secara geografis maupun politis. Mungkin teman-teman di rumah, para pemirsa yang ada di rumah sekalian yang ingin bertanya pada malam hari ini, bisa bertanya karena kita sudah buka sesi tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 10-15 menit. Untuk para pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di live chat yang ada di YouTube ataupun yang ada di grup yang kita miliki. Dan seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, jadi pada malam hari ini memang live perdana untuk rubrik peradaban Islam, dan insya Allah ini akan senantiasa berkelanjutan, terstruktur, sehingga dari sini kita bisa banyak belajar yang berkaitan dengan Islam dan Nusantara. Baik, sembari kita menunggu, mungkin tim ini pertanyaan yang di chat ini saya baca ya, belum saya jawab. Iya, monggo Ustaz, tafadhol. Ini yang di chat itu memang ya karena sejarah itu kan memang berbasis bukti yang paling utama yaitu prasasti. Kemudian kalau ada catatan ya tertulis itu lebih kuat lagi. Dan memang ya itu karena tradisi bangsa kita itu kurang bisa menulis. Bahkan lebih parah lagi kan di masa penjajahan itu kemudian orang dibodohkan ya karena yang bisa dan boleh belajar itu hanya dari kalangan bangsawan. Termasuk dulu ketika Hindu di sini ya seperti itu, yang boleh belajar baca tulis itu kalangan Brahmana. Salah satu mudahnya penerimaan Islam di Indonesia itu ya salah satunya dari itu, kalangan Sudra tentu merasa terbebaskan dengan hadirnya Islam yang tidak mengenal kasta. Nah, ini di grup itu kan itu ya, apakah mungkin itu kerajaan tertua itu bukan Kutai? Sangat mungkin. Salah satunya itu di Jawa Barat sebelum Tarumanegara itu
ya mulai ada dibahas para sejarawan, ada negara namanya Salaka Nagara. Itu lebih tua daripada Taruma. Jadi kemungkinan ada. Jadi sebelum itu sudah ada di Jawa ya, sebagai jalur utama perdagangan ya di Selat Malaka lalu Selat Sunda. Makanya Sunda ini yang paling awal ya kan. Kalimantan Timur, ya, apalagi itu enggak dari pantai. Itu sangat mungkin ya, cuma untuk menjadikannya sebagai bukti itu sangat ya dibutuhkan tadi. Biasanya kerajaan Salaka itu ya ada tulisan-tulisan kronik-kronik orang asing. Lalu ada di cerita-cerita rakyat. Ya, jadi tidak bisa dijadikan bukti sejarah yang kuat. Ya, kan? Itulah kenapa ya kita sangat bersyukur ya ketika Islam masuk dengan tradisi menulis, tradisi menghafal, itu sejarah-sejarah yang dekat dengan Islam maupun di masa Islam datang sampai sekarang itu masih itu tidak menjadikan Islam di Nusantara berbeda dengan Islam di Arab ya ketika awal datang ya. Itu jadi karena mereka entah itu ya perlu diketahui ya itu sebelum Nabi lahir itu Krakatau meletus. Nah, sebelum tahun 500 ya Krakatau itu kan Gunung Krakatau itu dulu tinggi ya di sudah itu meletus sampai yang saat itu tidak 100 itu parah ya kan? Yang kemudian meletus lagi di masa Mataram kuno di masa ya, sehingga yang paling kena efek pertama ya tentu Jawa Barat dalam hal ini tadi kerajaan tertua yang kemungkinan ada Salaka Nagara atau sebelumnya tuh kemungkinan ya hilang kena apa namanya gunung berapi meletus dan gunungnya gunung laut pasti ada gempa tsunami macam-macam. Nah, itu jadi ya itu sekedar pengetahuan bahwasanya nenek moyang kita itu pernah ada di masa-masa sebelum Islam datang dan kita patut pertanyaan lagi Ustaz ini yang masuk dari teman kita yang ada di rumah dan ini erat kaitannya dengan ketika kemudian Nusantara dan peradaban Islam mulai berkembang dan ini pertanyaannya kira-kira kenapa Barat atau Belanda atau para penjajah itu sangat benci terhadap peradaban Islam di Nusantara sehingga dianggap mungkin mengganggu dan lain sebagainya sampai mungkin muncul tokoh-tokoh seperti Snow Gronje dan lain sebagainya. Loh, sejak dari awal di masa itu ya Barat itu kan di apa ya peradabannya kan ditaklukkan oleh Islam Romawi. Ya kan? Nah, sejak dari situ ya mereka menganggap Islam itu adalah yang ya, mengancam ya oleh mereka yang ketika kemudian mereka Romawi menjadi Holy Roman Empire, menjadi Romawi Kristen, ya mereka mencarikan legitimasi meskipun sampai dengan cara-cara yang jelek ya, bohong macam-macam, ya untuk menyerang Islam. Ya, dari situ, ya pasti ya orang Eropa Kristen saat itu ya benci Islam itu sudah dari sononya, ya kan? Karena Islam ya menaklukkan Baitul Maqdis, ya kan? Ya, ketika mereka awalnya dikuasai oleh ya Islam dulu dikuasai oleh tentara San. Tapi akhir-akhir abad 16 itu sudah terjadi ya Turki Utsmani itu memang masih kuat tapi tidak sekuat ya, dulu ketika di masa jayanya. Ya, meskipun begitu orang Eropa ya karena tidak berani ya ketika dia melewati Suez atau pelabuhan yang dikuasai kekhilafahan, ya mereka tidak berani dan tidak diperbolehkan. Mungkin cari ini ya koloni, makanya mereka mengirim kapal-kapalnya itu melalui Afrika Selatan. Kalau lihat pulau itu kan jauh sekali. Ketika Suez masih dikuasai Utsmani, itu mereka untuk berdagang mencari koloni itu melalui itu. Sampai ada yang nyasar ke Amerika, yaitu Columbus kan nyasar, artinya kan nggak ke sana, tujuannya kan cari pedagang rempah-rempah lada yang di Eropa itu harganya dikilo dengan emas.
Karena Turki itu kaya dari situ juga, karena Turki sudah punya jalur perdagangan sendiri, ya kan, yang dia jual ke Eropa. Nah, Eropa itu maunya, ini kalau beli Turki ya hancur, kita nggak bisa, kita harus cari sendiri supaya harga murah. Termasuk teh juga. Nah, dari situ ya kemudian Turki mulai menurun, ya kan, termasuk kan bisa dikalahkan. Bayangkan dengan ya, Portugis ya, dan Spanyol itu kan melakukan reconquista awal ya. Ketika mereka menguasai peradaban seperti di Meksiko ya, di Amerika Selatan, itu dihancurkan, dibantai habis 3 peradaban sekaligus, Maya dan Aztec, dibantai habis oleh kita bahas lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab.